Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, para pengurus Majelis Taklim Raudhatul Ilm, para bunda, para senior, dan seluruh jamaah yang rawuh hadir di tempat yang penuh berkah ini. Selalu saya ingatkan bahwa kajian Raudhatul Ilm ini menghimpun berlapis-lapis keberkahan. Jadi bukan hanya satu lapis, tapi berlapis-lapis. Lapis keberkahan yang pertama bersebab kita berada di sebaik-baik hari, yakni Sayyidul Ayyam, ya. Sayyidul Ayyam itu tuannya para hari, hari Jumat. Yang kedua, kita berada di majelis yang Rasulullah memuji majelis seperti ini dengan kalimat Raudhah min Riyadil Jannah. Ini kebun di antara kebun-kebun surga. Yang ketiga, ini adalah majelis yang mendatanginya menjadi asbab sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Menghadiri majelis seperti ini, majelis ilmu, akan menjadikan panjenengan kula sami mudah menuju surga Allah. Dimudahkan, diringankan, dilapangkan, dikuatkan, diistiqomahkan. Dan yang berikutnya, mendatangi majelis ini akan menjadikan panjenengan kula sami masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin dia menjadi baik, barang siapa yang Allah berkehendak dia menjadi baik, yuridillahu bihi khairan, maka yufaqihu fiddin, Allah akan menjadikan dia memahami agamanya dengan lebih baik. Artinya majelis ini adalah majelis yang menghantarkan kula panjenengan sami pada derajat Allah berkehendak, Allah menginginkan kita menjadi hamba yang lebih baik. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan memahamkan dia atas agamanya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi, merupakan hal yang sangat kita syukuri berada di majelis yang penuh berkah ini, dengan lapis-lapis keberkahan yang Allah dan Rasulnya sudah memberikan jaminan, tinggal kula panjenengan sami menjaga niat. Yang kedua, menjaga proses. Niatnya dari rumah memang dalam rangka untuk mendapatkan tambahan kebaikan, tambahan ilmu, tambahan pencerahan. Siapapun yang menyampaikan, bahkan saya pun bisa mendapatkan tambahan kebaikan, tambahan pencerahan, tambahan ilmu dari panjenengan yang tidak mengatakan apapun, tapi dari bahasa tubuh dan sikap panjenengan. Masya Allah, ini bunda-bunda yang senior, yang punya pangkat jabatan sosial lebih tinggi dibanding Muhammad Hatta ini. Tapi mau dengan rendah hati duduk di bawah mengikuti kajian dari awal sampai akhir. Maka saya belajar dari panjenengan. Maka para bunda yang dirahmati Allah, menjadi asbab hidayah buat orang lain, itu tidak harus menyampaikan seperti ini. Tidak harus berceramah di atas podium atau mimbar. Bahkan kadang dengan sikap panjenengan orang jauh lebih mudah menangkap hidayah Allah
bersebab melihat tampilan atau aplikasi dari ayat. Kalau saya menyampaikan itu kan nyampein ayat. Tapi kalau panjenengan melakukan dalam bentuk amal, itu orang melihat aplikasi ayat. Dan aplikasi itu jauh lebih mudah diikuti dibanding kata-kata. Panjenengan menasihati yoga putra itu jauh lebih mudah diikuti anak jika panjenengan meneladankan. Sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam banyak konteks dan banyak versi, Nabi Ibrahim itu ketika mendoakan anak-anaknya pasti yang pertama dirinya dulu. Seperti kalau panjenengan naik pesawat, maka perintah pramugari dalam rangka untuk keselamatan panjenengan adalah jika terjadi turbulensi, goncangan macam-macam, kemudian oksigen tiba-tiba menipis, maka oksigen yang kita pakai itu oksigen buat anak atau kita dulu? Kita dulu. Agar supaya sebada itu kita bisa menolong anak kita atau orang lain dengan nyaman. Artinya ini sejatinya jadi konsep keselamatan modern itu sebenarnya mengikuti konsep keselamatan yang Al-Quran sudah sampaikan 1400 tahun silam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa agar supaya anak-anaknya sholat, maka doanya Robbi ja'alni, ini dulu. Robbi ja'alni muqimas sholat. Baru wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku penegak sholat. Qawam, ya. Yuqimus sholat, penegak sholat itu berarti orang yang sholatnya dawam. Tidak putus sambung, tetapi terus-menerus tersambung dengan Allah. Ya Allah, jadikan aku penegak sholat dan jadikan anak keturunanku. Maka para bunda yang dirahmati Allah, dari doa ini kita belajar betapa setiap orang tua wajib menjadi contoh yang pertama dan utama buat anak-anaknya. Kalau kemudian menjadi contoh yang pertama dan utama, setiap kalimatnya akan bisa diterima dengan penuh keyakinan oleh anak. Bahwa yang disampaikan oleh ayahnya atau ibunya itu bukan, kalau dalam bahasa orang Mojokerto itu kaspo. Pirsa kaspo jadi. Wah, emang di kaspo. Kaspo itu dibohongi. Kalau orang Surabaya, Sidoarjo mesti tahu ya, kaspo. Nah, emang di kaspo, dibohongi. Orang tua nyampaikan, tapi pada saat yang sama tidak menunjukkan keteladanan atas apa yang disampaikan. Maka para bunda yang dirahmati Allah, betapa pentingnya akhlak itu. Karena sejatinya akhlak itu adalah buah dari apapun di pertemuan yang lalu. Akhlak itu buah keimanan. Keimanan itu basicnya, keimanan itu pondasinya, buah dari keimanan adalah akhlakul karimah. Maka hari ini, tema besarnya apapun hari ini pun, meraih surga dengan akhlakul karimah. Para bunda yang dirahmati Allah, maka kita mencoba untuk mengawali bahasan kita di pagi hari yang penuh berkah ini dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab sunannya, Sunan At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabat. Inna min ahabbikum ilayya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, kata Allah, di antara panjenengan saya, kita semua seluruh manusia, wabil khusus hamba-hamba Allah yang muslim yang mukmin, yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi pun, kalau panjenengan dicintai oleh orang yang paling memiliki kedudukan di langit dan bumi, jenengan merasa aman atau betul? Aman. Kita merasa aman, kita merasa nyaman. Dan yang mengatakan ini adalah Kanjeng Nabi. Beliau menyampaikan sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabikum minni, dan yang paling dekat dengan aku di antara kalian, majlisan yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat itu duduknya majlisan.
dari kata jalasa. Yang duduknya itu paling dekat dengan aku, kata Rasul, di hari kiamat. Kalau ada raja, ada presiden, ada perdana menteri, maka yang duduknya paling dekat dengan penguasa, pemimpin itu adalah pasti orang apapun. Orang terhormat, orang istimewa, orang dekat, dan Kanjeng Nabi menyampaikan di dalam hadis ini, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian yang duduknya di hari kiamat paling dekat dengan aku adalah ahasinakum akhlaqa, adalah orang-orang yang paling ahsan, paling baik akhlaknya, akhlaqo. Jadi orang yang paling baik akhlaknya. Tidak peduli Muhammad Hatta ini sudah bicara akhlak berapa ribu kali, tapi jenengan cukuplah melihat seperti apa akhlak saya. Kok ada orang kemudian ngomong tentang akhlak 1000 kali, beribu kali, puluhan ribu kali, ratusan ribu kali, atau bahkan jutaan kali. Tapi pada saat yang sama dengan orang sepuh boten, takdim, dengan anak kecil tidak, sayang, begitu kata Rasul. Seorang muslim dan mukmin itu dengan yang lebih sepuh, hormat, takdim. Dengan yang lebih muda, sayang. Kemudian tutur kata, kemudian bahasa tubuh, kemudian dan lain-lain, maka sungguh jika perilakunya menyelisih kalimatnya, yang ditimbang kelak di hadapan Allah adalah perilakunya, bukan apa yang dia sampaikan. Ini yang pertama, Ngibun, terus Kanjeng Nabi sudah menyampaikan, kalau duduknya paling dekat dengan Rasulullah, paling dicinta oleh Rasulullah, kinten-kinten tiantun meniko angsal syafaat apa betul? Pasti itu. Pasti dia akan dapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersebab lah yang paling dicintai. Lawang duduknya kelak di hari kiamat paling dekat ini pasti orang yang Kanjeng Nabi akan berikan syafaat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan syafaat atas dia, kecintaan atas dia, kedudukan yang dekat dengan dia, kira-kira orang ini jaminan surga maupun jaminan surga. Maka dari sini kemudian disimpulkan dari urutan tadi, dicintai Rasulullah, duduk paling dekat dengan Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Dan ternyata orang yang mendapatkan itu adalah ahasinakum akhlaqo, orang yang akhlaknya paling baik, akhlaknya paling baik. Kalau kemudian duduk seperti ini, melihat temannya mau selonjor, kita sadar sahabat kita ini kakinya sedang tidak nyaman dan pengen dinyamakan, tidak apa-apa, tidak apa, selonjor. Maka kemudian kita menggeser tubuh kita. Untuk apa? Memudahkan orang. Tapi yang selonjor juga sama, Bu. Yang selonjor juga, Bu, nun sewu, serot. Jangan tanpa ngomong langsung mak jeduk, jangan. Tiba-tiba sebelah kita kaget, duduk sikil itu ya. Kok ajaib itu kan? Tapi nun sewu, Bu. Nah, misal begitu, artinya ini akhlak. Ini kaitannya dengan adab dan akhlak, dan ternyata sebaik-baik manusia yang kelak membersamai Kanjeng Nabi, bersama dengan beliau, mendapat syafaat beliau, yang berujung surga adalah yang paling baik, nopo? Bukan yang paling banyak omongnya, bukan yang paling banyak dalam tanda petik sedekahnya, tetapi yang paling baik akhlaknya. Karena ada orang yang mungkin sedekah tapi tidak berakhlak. Bersedekah misalnya, Mbak, kalengnya waduh toh Mbak, ning kono toh Mbak. Iki ya duitku lebokno Mbak ya ber. Ini bersedekah tapi kurang adab, kurang akhlak, kurang adab. Hari-hari ini saudara-saudara kita di berbagai belahan bumi ya, termasuk di Palestina yang sampai hari ini belum merdeka. Kabar terbaru dari Majelis Ulama Indonesia semakin mengkhawatirkan kondisi Masjidil Aqsa, karena yang pertama identitas keyahudian mulai dipasang, dari mulai bendera bintang David itu ya. Kemudian ngerong di dalamnya karena mereka merasa di bawah Masjidil Aqsa itulah
The Temple of Solomon, ya kuil sucinya Nabi Sulaiman yang menjadi tempat pemujaan mereka dan seterusnya. Maka tentu support panjenengan kula sami menjadi bagian yang harusnya membersamai para pejuang di Palestina. Minimal dengan apa, Bu? Doa, minimal. Tiap hari saya ajari diri saya, tiap hari harus ada doa untuk saudara-saudara kita di Palestina atau di tempat yang lain. Karena apa? Umat Islam itu seperti satu tubuh. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang sama. Kalau kepala saya sakit, maka kaki bergerak untuk membeli obat, mencari obat. Tangan saya bergerak untuk mengambil air, meminumnya, dan seterusnya. Artinya kerjasama dalam rangka menjadikan sakit di kepala itu hilang. Tidak kemudian tangan bilang, alah sing loro sirawai, ngapain saya harus repot-repot. Kaki tidak mau melangkah, ngapain saya harus berjalan untuk kepala. Ya melaku dewi. Nah kalau kepala melaku dewi kan jadi trinil. Pirsa jenengan nggih, sira tanpa gembung. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, maka Rasulullah menyampaikan man asbaha lam yahtam bi amril muslimin falaisa minni. Barang siapa yang bangun di pagi hari tapi nggak pernah mikirkan orang lain, nggak pernah mikirkan kaum muslimin di tempat yang lain, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Golongan Kanjeng Nabi, Bu. Ini ancaman Rasul agar supaya kita senantiasa nggak mikir untuk diri sendiri, termasuk ya di dalamnya saudara-saudara kita di Palestina. Minimal doa, lebih dari itu alhamdulillah. Karena kelak kita di yaumil hisab akan ditanya, kenapa sih hidupmu kok cuman mikir anakku, suamiku, rumahku, motorku, mobilku, televisiku, kenapa tidak pernah berpikir ketika minum seperti apa saudaraku di tempat yang lain kesulitan, bahkan sekedar mendapatkan air yang bersih, dan lain-lain. Maka semoga sumbangsih panjenengan untuk saudara-saudara kita di berbagai belahan bumi, termasuk Palestina atau wabil khusus Palestina, oleh Allah dilipat gandakan berlipat-lipat, insya Allah. Yang kedua, hadisnya para bunda dirahmati Allah dari Sunan Abu Dawud, ya, dari kitab Sunan Abu Dawud. Babnya kitabul adab, ya, kitab tentang adab, ya, tentang akhlak. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan begini, Bun. Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah. Tidak ada suatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti. Gak ada yang lebih berat. Berarti yang paling berat. Gini, Bun. Kata Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin. Berarti yang dimaksud ini sesuatu yang paling berat. Pada hari kiamat dibandingkan apa, kata Rasulullah? Min husnil khuluq. Dibandingkan akhlak yang baik. Maka setinggi apapun ilmu seseorang, jika akhlaknya tidak baik, contoh tadi dengan yang sepuh tidak bisa hormat, dengan yang muda tidak menyayangi, dengan sahabat dan teman tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka menjadi muspro ilmunya. Karena buah dari ilmu itu adalah amal, dan sebaik-baik amal itu adalah akhlakul karim. Karena Kanjeng Nabi bilang bahwa ma min syai'in asqalu fi mizan. Gak ada yang lebih berat di timbangan al-mu'min, seorang mukmin yaumal kiamat, di hari kiamat nanti, min, dibandingkan husnil khuluq. Akhlak yang mulia. Salah satu akhlak mulia itu berwajah apa, Bun? Berwajah ceria di hadapan saudaranya. Maka tabasam atau basam, senyuman itu oleh Kanjeng Nabi dinilai laka sodakoh, bernilai seperti orang yang bersedekah. Jadi kalau kita jarang-jarang sedekah duit, banyak-banyaklah senyum. Senyum itu sedekah, asal ada lawannya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, perbanyaklah tersenyum dan berwajah cerah kepada saudara dan sahabat kita. Baik, itu dua hadis yang saya gunakan sebagai pembuka materi kita di
pagi hari yang penuh berkah ini. Sekarang kita masuk pada intinya, pada isinya. Para bunda yang dirahmati Allah, loh, sejak tadi belum isi, Ustaz? Belum. Udah panjang gitu, Ustaz. Ya berarti isinya nggak panjang, Bu. Para bunda yang dirahmati Allah, ternyata dari kalimat Kanjeng Nabi tadi itu, akhlak mulia itu mengundang cintanya Allah. Melalui apa? Melalui cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat, Bun, ya, seperti apa wujud ketika Allah mencintai seorang hamba. Jadi kalau Allah itu sudah mencintai hamba yang berakhlakul karimah, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia. Bahwa pemberian Allah bagi yang berakhlakul karimah ujungnya adalah surga. Yes, tadi dari hadis tadi sudah clear bahwa ujung dari orang yang akhlaknya indah, akhlaknya baik adalah apa, Bu? Surga. Tentu akhlak yang muncul bersebab iman. Kalau akhlak yang muncul bersebab iman itu, Bun, pasti berawal dari niatan yang benar. Karena ada loh, Bun, orang tersenyum pada orang lain tapi punya modus yang tidak benar. Wonten apa wonten, Bu? Lah iya, biasanya gak tahu senyum sama saya loh, Ustaz. Tadi pagi senyum, biasanya setelah itu sorenya pinjam duit, Ustaz. Itu senyum yang ada modusnya. Jadi senyum yang dimaksud tentu senyum yang bersandar pada niatan yang benar. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi jaga niat, Bun, agar supaya wajah cerah yang kita tampilkan di hadapan sahabat, saudara, atau siapapun teman, itu wajah cerah yang akan mencerahkan nasib kita dunia akhirat. Jangan hanya kemudian dunianya cerah, tapi akhiratnya justru tidak cerah atau gelap gitu ya. Baik, para bunda dirahmati Allah, sebagai contoh, kita ambil satu surah di dalam Al-Quran, yakni surah kedua. Surah kedua apa, Bu? Al-Baqarah. Artinya apa, Bu? Jangan bilang sapi sambil lihat saya gitu puas, Bu, ya. Sapi. Sapi betina. Ayatnya triple 222. Al-Baqarah ayat 222. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, kita lihat nih, salah satu akhlak yang akan menghantarkan panjenengan pada surga Allah dan mengundang kecintaan Allah dan Rasulnya adalah akhlak yang disebut dengan tawabun, tawab, dan tatohara. Tohara, bersuci. Orang yang bertobat dan orang yang bersuci. Di dalam Al-Baqarah 222 itu ada bagian ayat ya, ada bagian pokok ayat. Di ujung yang Allah menyampaikan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbu mutatahhirin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini salah satu kalimat dalam Quran yang biasa panjenengan gunakan untuk berdoa sebada wudu. Nggih, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Allah. Sesungguhnya Allah yuhibbu. Dia itu mencintai. Kalau tadi siapa yang mencintai Rasulullah? Kalau ini yang mencintai siapapun? Allah. Meskipun kalau Rasul cinta, ya Rasul Allah pasti cinta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, Bun, mencintai. Siapa orang yang dicintai? Orang yang punya akhlak ini. Apa akhlaknya? Akhlak yang pertama adalah at-tawabin. At-tawabin ini adalah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali, orang-orang yang pulang menuju fitrahnya. Orang-orang yang kembali, orang-orang yang pulang menuju fitrahnya ya, menuju Allah. Wa yuhibbu, dan dia Allah juga mencintai al-mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan diri. Dalam kehidupan ini, Bun, cinta Allah kepada seorang hamba yang bertaubat
dan mensucikan diri. Taubat itu berarti yang dicuci apapun? Hatinya, pikirannya, cara pandangnya, kesadarannya, pemahamannya, dicuci. Jadi bening, jadi bersih. Kemudian yang kedua, mutatohirin toharoh. Jenengan ketika toharoh. Salah satu bentuk toharoh apa? Wudu. Ketika panjenengan wudu yang kita cuci apa? Fisik. Meskipun ketika kita mencuci fisik, dimensi yang kita tembus sejatinya adalah dimensi rohani. Ketika kita membasuh atau ketika kita berkumur, bukan hanya lidah, bukan hanya mohon maaf gigi kita, lidah kita, tapi juga ucapan-ucapan kita. Ya Allah, dalam mohon dengan berkumur ini, maka kata-kata saya yang tidak pantas, tidak layak, tidak pada tempatnya, panjenengan ampuni ya. Ya Allah, jadikan dengan air kumur ini ya Allah, air wudhu ini ya Allah, toharo ini ya Allah, pencucian ini, lidah saya ya Allah, panjenengan bersihkan dari kata-kata, kalimat-kalimat yang panjenengan tidak ridho. Dan seterusnya. Dan jadikan ya Allah dengan berkumur ini, tidak akan kami rasakan makanan atau minuman dengan lidah milikmu ini ya Allah, kecuali makanan dan minuman yang halalan, thayyibah. Jadi wudhu itu bukan sekedar tapi ketika kita berkumur, maka proses pencucian itu juga mencuci apa Bu? Ucapan. Mencuci kalimat, mencuci rasa dari makanan yang masuk melalui lidah lisan. Agar supaya tidaklah tersentuh oleh lidah saya, ya Allah, kecuali makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Sayangnya Bang Thayyib belum pulang. Halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Baik buat tubuh, baik buat otak, pertumbuhan otak ya, baik buat pertumbuhan jaringan tulang, jaringan otot ya, saraf dan seterusnya. Baik para bunda yang dirahmati Allah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba bersebab taubatnya, dicuci pikiran, hatinya dan seterusnya, dan mutatohirin orang-orang yang mencuci fisiknya. Jadi orang yang suka membersihkan fisiknya itu dicintai Allah. Berarti orang yang telung dino ratus itu ya, Allah nggak senang, kecuali kondisi darurat. Tapi kalau kemudian dia menyengaja diri untuk menunjukkan, saya sudah ndak wawu dengan dunia Ustaz, saya pengen seperti ini saja. Nggak usah mandi, nggak usah sisiran, nggak usah kelamben yang rapi. Saya pengen tampil apa adanya di hadapan Allah. Allah nggak suka. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka tunjukkan tampilan terbaik kita bagi Allah. Kalau kemudian manusia melihat jenengan indah itu, paling tidak itu bagian dari tahadus bin nikmah. Tak dalam rangka agar manusia memuji, tapi dalam rangka menampilkan kebersyukuran atas apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Maka Bun, ketika kemudian Allah mencintai panjenengan, bisa jadi panjenengan tidak diberi harta. Panjenengan tidak diberi pangkat jabatan. Tapi panjenengan diberi apa? Ketenangan, kekhusukan dalam ibadah. Tercegahnya kita dari bala bencana, terhijabnya kita dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Bisa jadi kecintaan Allah atas seorang hamba itu tidak dalam wujud apa, Bu? Tambah sugih orang, tambah pangkat jabatannya orang. Kalau cintanya Allah itu berdasar harta, berarti yang paling dicintai Allah itu Korun, bukan Musa. Gini betul. Korun dengan Musa itu satu masa. Bahkan sebagian periwayat menyebut Korun itu masih punya tali saudara, sambungan saudara dengan Musa. Tapi Korun dengan Musa siapa yang dimuliakan? Musa. Artinya bukan bersebab harta. Jadi kalau ada orang yang hartanya berlimpah, nggak usah takjub. Karena tidak menjadi apa, Bu? Tanda bahwa dia dimuliakan oleh
Kalau orang kaya itu karena dimuliakan Allah, maka yang paling dimuliakan Allah adalah Qarun. Sampai orangnya itu tewas di Mesir, Qarun itu. Hartanya sampai di Indonesia. Jadi kan kalau macul-macul ketemu harta disebut begitu. Hartanya Qarun. Saking terkenalnya kayanya. Sampai kita menisbahkan harta itu pada Qarun. Dan Musa, Bu, itu juga satu zaman dengan siapa? Halo Bu, ngobrolnya nanti aja Bu ya. Dengan Fir'aun. Fir'aun itu paling berkuasa. Jadi kalau orang dimuliakan Allah itu tandanya kekuasaannya, pangkat jabatannya. Maka yang paling dimuliakan Allah pasti Fir'aun. Jadi Musa ini pun kenapa namanya paling banyak disebut dalam Quran? Supados panjenengan kula sami itu kersa mengambil pelajaran besar dari hidupnya. Nama nabi yang paling banyak disebut dalam Quran adalah Musa, Moses. Bahkan film Hollywood yang banyak mengungkap film tentang nabi itu Musa. Yang terakhir judulnya Exodus. Loh, Ustaz lihat film? Iya. Lihat film-film tentang seperti itu, Bu. Dari Musa yang pertama dulu tahun 78. Musa yang berikutnya tahun 90 sekian itu, Bu. Kemudian yang terakhir Exodus. Jadi bagaimana kemudian mereka itu memuja Nabi yang satu ini, karena dia milik orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan Muslim. Dan memang luar biasa Bu Musa itu. Dan dalam kehidupan Musa itu ada orang paling kaya dan ada orang paling berku, dan dua-duanya dihinakan oleh Allah. Sehingga orang mulia itu berarti bukan bersebab harta dan bukan bersebab pangkat kekuasaan. Tetapi ada orang yang bisa mulia melalui harta. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka tidak pernah mengejar harta, tetapi hartanya senantiasa digunakan di jalan. Ada orang butuh, ada orang gampang pol-polan sudah memberikannya itu sampai-sampai orang mengatakan seperti orang yang tidak wedi melarat. Saking apa Bu? Buantere sedekahnya. Sampai kemudian disebutkan seperti orang yang tidak takut miskin. Karena apa? Keyakinannya bahwa setiap yang dilepaskan Allah akan mengembalikan berlipat. Masya Allah. Maka para bunda yang dirahmati Allah, tanda orang yang dicintai Allah bersebab taubat sama apa tadi Bun? Mensucikan diri, tawabin, mutatohirin. Adalah satu bentuk cinta Allah nih kaki. Orang seperti ini pun akan mendapatkan taufik berupa dibukanya pintu hatinya oleh Allah. Dibuka pintu hati itu gimana tuh Ustaz maksudnya? Hatinya akan menjadi qalbun salim. Jadi qalbun itu ada 3 bentuk. Ada qalbun salim, hati yang sehat, hati yang hidup. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga qalbun mayyit. Kalau mayit itu berarti sudah game over. Hati itu kalau sudah mayit, Bu, sawaun alaihim a'anzar tahum amlam tul layu. Hati itu kalau mati, Bu, dinasehati nggak mempan, dikandani nggak mempan, diberi masukan nggak mempan. Itu hati kalau sudah apa? Mati. Kalau hati itu masih kadang dengan nasihat tersentuh, kadang nggak tersentuh, itu insya Allah hati yang sedang sakit. Qalbun salim itu sehat, qalbun marid itu sakit, qalbun mayit itu mati. Jadi kalau yang sudah nggak bisa dinasehati berarti sudah game over. Kalau masih sakit itu kadang ingat, kadang enggak. Kadang gampang dinasehati, kadang sulit. Marid Bu, marid. Nih saya tuliskan nih. Yang pertama salim. Yang kedua marid. Yang ketiga mayit. Jadi ada qalbun salim, hati yang selamat.
Ada marid, sakit, marilon, aw ala safarin. Ada mayit, mayit itu berarti sudah dikafani hati. Baik, jadi Bun, ketika panjenengan kula sami ini dicintai Allah, tandanya. Tandanya adalah hati kita itu oleh Allah dihidupkan, dijernihkan, dibeningkan. Seperti kacamata saya ini, kacamata jenengan, kalau sedang burek burem gitu ya, mungkin ketutup apa, mungkin debu, mungkin apa, kita melihat sesuatu itu tidak jernih, benar nggak Bu? Seperti yang saya pernah ceritakan itu Bu. Ada suami istri baru beli rumah di perumahan dan ruang makannya itu di samping tempat jemuran sebelah. Kan ada model perumahan gitu Bu ya. Ini ruang makan kita, ini kaca, sebelah itu tempat jemuran sebelah, rumah sebelah. Pada saat mau makan, si istri itu bilang sama suaminya, Mas, kok jemuran tetangga sebelah itu kotor toh Mas? Belentong-belentong. Mungkin dia nggak pinter nyuci atau deterjennya nggak bagus. Suaminya cuma diam, sambil kemudian berkomentar, ya ditungaknya kayak menilai bersih. Besok cuci lagi gitu Bu, pas sarapan lihat lagi, kok belentong-belentong ya? Mas, ancene wongnya kayak sok mbah-mbah Mas kata. Mungkin deterjennya itu apa? Murahan, yang 1.000 dapat 3 botol. Apa ya teman Bu? Dan pada hari ketiga ternyata cuciannya sudah bersih, putih, dan sang istri bilang, oh Mas, alhamdulillah mungkin dia mendengar suara kita. Makanya jadi bersih. Kata suaminya, ya ora Dik, bersih karena kacanya kita itu loh, barisuk mang tak berseni. Artinya yang kotor apa? Betapa banyak cermin-cermin hati kita, kaca-kaca hati kita yang tidak jernih. Sehingga melihat orang lain itu mesti didelok elek. Kalau ada orang berbuat baik pun kemudian masih melihat buruknya. Orang berbuat baik loh Bu. Orang sedekah itu dalam hati masih mesti modus sedekah. Ada orang sholat itu, ada orang sholat sunnah, kemudian dalam hati ini mesti sholatnya ditambahi dan cepat bayar hutang. Jadi selalu yang dilihat apa? Itu berarti hatinya sedang banyak noda. Dan kita nggak usah melihat orang lain, Muhammad Hatta, lihatlah dirimu. Dan kita semua melihat diri sendiri. Untuk kemudian setiap kali habis pengajian kita pulang, yang kita bawa nopo? Selalu saya ingatkan apa Bu? Cermin. Pulang ngaji itu bawa cermin. Bukan berarti setelah itu jenengan setiap kali ngaji bawa cermin. Maksudnya bawa cermin itu, kalau cermin itu untuk melihat siapa sih Bu? Diri sendiri. Jadi setiap ngaji dapat ilmu itu langsung yang ditengok, iya aku kok gak ngunu, oh iya saya salah, oh iya saya kurang. Tidak mendengar kajian itu langsung, ini bojoku sing kayak ngene guys. Ini anakku kayak ngene dan seterusnya. Selalu yang dilihat orang lain. Pulang tidak bawa cermin tapi bawa mikroskop. Mikroskop itu melihat yang kecil jadi kesalahan suami yang kecil jadi gede, kesalahan anak yang kecil jadi gede. Bukan hanya bawa mikroskop tapi juga teleskop. Teleskop yang jauh itu kelihatan, tapi yang dekat tidak kelihatan. Salah yawai dewe ora ketok, orang lain itu wow itu kelihatan. Nah ini bahayanya kalau pulang ngaji bawa mikroskop atau teleskop. Baik. Berikutnya Bun ya. Maka tanda-tanda dalam keseharian. Tanda-tanda dalam keseharian para bunda, panjenengan semua dan saya yang mulai ditresnani Gusti Allah. Piantun-piantun hamba-hamba ingkang dipun tresnani Gusti Allah. Napa tanda-tandaipun? Kita lihat ya, yang pertama. Jika dulu dia sulit menerima nasihat, sekarang itu gampang dinasehati. Ketika dinasehati langsung matur sembah, tidak kemudian lapor jenengan ngurusi hidup saya. Jadi cepat menyadari kesalahan dan kekurangan diri.
Contoh yang lain, biasanya selalu merasa apa yang diyakini paling benar. Orang lain nggak ada yang benar. Kemudian setelah oleh Allah dibuka hatinya, dibeningkan hatinya, dijernihkan hatinya, dia menjadi orang yang mudah melihat kebenaran pada orang lain. Dan mudah menerima masukan dari orang lain. Jadi kalau awalnya selalu merasa paling benar, paling hebat, paling mulia. Yang ketiga, jika pada awalnya mudah nyalain orang, setiap pengajian pulang dapat ilmu baru, selalu ada yang disalahin. Maka ketika kemudian hatinya sudah dibuka, hijabnya sudah dibuka oleh Allah, dia akan jadi orang yang lapang dada menerima perbedaan. Ketika kemudian tidak sama, tidak langsung disalahkan, tetapi kemudian dia mencoba untuk mencari, jangan-jangan dia berbeda dengan saya karena punya dalil dan hujah yang lain yang saya belum tahu. Jangan-jangan dia punya hujah. Jangan-jangan dia punya dalil yang saya masih belum paham, saya belum tahu. Sehingga tidak gampang menyalahkan orang. Jika pada saat belum dicintai Allah, melakukan kesalahan apapun dianggap biasa, kalimat ujungnya mesti, Allah Gusti Allah Rahman Rahim baik kok. Allah kesalahan dikit gini, Gusti Allah Rahman Rahim. Pas pulang, lewat depan rumah tetangga yang nanam melati dan kebetulan bunga melatinya semerbak dan banyak. Kemudian kita mak prentes. Nggak izin, nggak bilang, dan tidak pernah dapat persetujuan atau keriduan. Mak prentes. Wangi kok tak dekek, kamarku tak dekek, tasku tak dekek, dompetku wangi. Itu panas, Bu, bukan wangi. Karena ada pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Karena kita apa? Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita. Sesuatu yang bukan hak kita, mak prentes wangi, lebokno blum. Padahal itu membuat tas kita jadi panas. Membuat diri kita kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kesalahan yang dulu dianggap biasa setelah hatinya dijadikan bening, jernih oleh Allah, tidak serampangan, tidak sembarangan. Meskipun pengen ada melati atau sedap malam atau apa yang baunya harum atau kenongo, tidak dia ambil. Kecuali ketika sudah jatuh misalnya. Jatuh. Yang itu memang sudah tidak lagi menjadi hak. Gitu ya. Bisa kita ambil. Bisa. Maka para bunda yang dirahmati Allah, orang-orang yang hatinya dibuka oleh Allah, mereka akan jadi orang yang lebih peka. Bahkan kadang Bun, saking pekanya terhadap hal yang mubah itu mereka hati-hati. Mubah itu apa Bun? Mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Boleh diambil, boleh dilepaskan. Gitu ya. Contoh begini, Muhammad kecil, Muhammad Rasulullah ya, kecil kan belum jadi nabi. Muhammad kecil itu pernah menjadi penggembala di usia 9 tahunnya. Pada saat beliau menjadi penggembala domba orang-orang Mekah, waktu itu ada 2 hadis ya. Waktu itu beliau mendapatkan bayaran atau ujroh atau upah berupa beberapa kirot, beberapa duit gitu ya. Kemudian yang kedua diberikan beliau itu 1 tangkup kurma. Jadi akotnya itu, Muhammad, tolong gembalakan kambing-kambingku, nanti aku berikan upah 1 tangkup kurma. Maka ketika sore, beliau mengembangkan tangannya, kurma itu ditaruh oleh majikannya di atas tangan beliau. Dan ketika ditaruh di atas tangan beliau, itu ada yang muntu-muntu begini, Bu. Kurma itu. Dan Muhammad yang masih 9 tahun itu menggoyang-goyang jarinya. Sampai yang muntu-muntu itu jatuh. Sehingga majikannya kaget. Kenapa engkau jatuhkan? Karena akad saya dengan Anda, Tuan, adalah 1 tangkup tangan. Dan ini melebihi takaran. Ini Muhammad kecil, Bu. Kadang kita kalau ditimbang apa begitu, toh, Bu, tumbas. Apa enggak malah, Mbak, diangeti, toh, Mas, belek gitu. Masya Allah. Saking menjaga, Pak Bu, dari harta yang tidak halal. Apa kita ketika mengambil kemudian kita taruh di atas timbangan kemudian yang jual ridho. Bisa jadi dia diem tapi hatinya.
maka yang kita makan itu menjadi daging yang haram. Kalau daging yang haram itu kadang dirasakan dalam bentuk apa? Kadang dirasakan dalam bentuk sumpek tapi nggak tahu sebabnya. Hati saya kok sumpek ya Ustaz. Kayak nopo toh Bu? Duka nih, saya juga nggak tahu. Rasanya gak enak. Yang kedua, sulit untuk mengakses atau terkoneksi dengan Allah. Sholat ya wangil terkoneksi dengan Allah, baca Quran juga sulit khusyuknya. Jangan-jangan salah satu sebabnya adalah daging-daging yang tidak halal yang ada dalam hati kita, yang membentuk otak kita dan seterusnya. Maka Rasulullah itu Masya Allah luar biasa. Sejak kecilnya sudah sehati-hati itu. Makanya jenengan dan saya bisa menimbang diri masing-masing. Gak usah lihat teman, sahabat, siapa. Enggak. Saya menimbang diri saya. Muhammad Hatta bisa nggak menikmati sholatmu hari-hari ini. Baca Quranmu. Kalau enggak, jangan-jangan. Ada sesuatu yang saya konsumsi dan sesuatu itu haram untuk masuk dalam perut. Bukan zatnya, tapi cara memperolehnya. Bukan cara memperolehnya, tapi rizki yang kita gunakan untuk mendapatkannya. Jadi haram itu bisa jadi zatnya. Babi jelas haram. Darah jelas haram. Bangkai jelas haram. Tapi ada yang haram bukan karena zat bendanya, tapi apa cara memperoleh akotnya. Bisa jadi zatnya halal, cara memperolehnya halal, tetapi uang yang digunakan haram. Jadi bisa jadi zatnya, bisa jadi cara memperolehnya, bisa jadi harta yang digunakan. Sehingga kita wajib hati-hati, Bu. Nasihat dari seorang ulama itu ya, ketika seorang anak itu sulit dinasehati. Maka tanyakan pada dirimu, kata sang ulama. Apakah makanan yang kau suapkan ke dalam mulut anak-anakmu masuk dalam lambung-lambung mereka yang membentuk hati mereka, pikiran mereka berasal dari sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram. Dan haram itu bukan semata zatnya, tapi bisa jadi cara, bisa jadi sumber harta kita. Maka para bunda yang dirahmati Allah, itu beberapa hal. Sehingga untuk poin 1 ini ya, ada 6 poin, dan pasti nggak cukup ini waktunya. Poin 1 untuk wujud cinta Allah itu ya, hati kita dibuka, menjadi lebih peka, mudah menerima petunjuk gitu kan. Sehingga kesimpulan dari poin 1 ini pun, salah satu wujud cinta Allah kepada hamba yang bertaubat dan membersihkan diri, membersihkan fisik. Makanya kenapa wudhu itu sunnahnya tidak terputus. Sunnahnya loh Bun ya. Jadi bagaimana jenengan wudhu, kok kemudian batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Itu sunnahnya. Dan bukan hal yang wajib. Maka orang yang tidak seperti itu ya sah-sah saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi sunnahnya, dalam rangka apa ini Bu? Menjaga ini. Agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan cintanya pada panjenengan, yang kalau sudah menurunkan cintanya, salah satu tandanya adalah mata hati kita menjadi lebih bening, lebih jernih. Pernah saya sampaikan pada panjenengan Bun, ketika panjenengan ingin melihat sesuatu di dasar dasar sungai, kalau air sungainya sedang mengalir Bu, apalagi kotor, sudah kotor mengalir lagi, airnya bergerak. Sulit nggak kita melihat dasarnya, Bu? Sulit. Dia baru bisa kita lihat dengan jelas ya dasarnya kalau air sungai itu jernih dan tenang. Maka nanti salah satu kecintaan Allah terhadap hamba adalah memberikan sifat sakan. Sakan itu sakinah. Ketenangan, ketentraman. Jadi kesimpulannya, memberikan mata hati yang jernih. Untuk apa? Mengenali kebenaran. Untuk apa? Menerima nasihat. Untuk apa? Mengakui kesalahan. Untuk apa? Mau memperbaiki diri. Untuk apa? Mau menempuh jalan yang Allah ridho. Panjang Bu ya. Nggak sempat nyatet tadi. Nanti saya kirim ke Bu Nur ya. Slide-nya. Baik, jadi itu gambarannya Bu ya. Jadi jernihnya hati, beningnya hati kalau panjenengan sami itu menjadikan kita mudah mengenali
kebenaran, mudah menerima nasihat, mudah mengakui kesalahan, dan memiliki kepekaan untuk memperbaiki diri, serta mau menempuh jalan meskipun panjang dan melelahkan untuk mendapatkan ridho. Ada jalan cepat tapi Allah nggak ridho, atau jalan yang agak panjang melelahkan tapi Allah ridho. Pak, anak Bapak ini bisa kami terima Pak ya, menjadi pegawai di sini. Tapi kalau mau langsung diterima ya 200 juta Pak. Tapi kalimat ini jenengan kok kaget itu Pak, ini real. Real terjadi pada seorang Bapak yang jabatannya GM gitu ya. Bukan dari Kediri, tapi datang ke rumah kami menceritakan tentang kasus anaknya. Jadi daftar kerja di tempat-tempat yang dia inginkan, Bu ya, sulit untuk masuk. Sampai dapat informasi dari temannya untuk bisa masuk 200 juta. Bapaknya secara harta, secara materi bisa bayar itu. Tapi hatinya bening, jernih. Sehingga beliau merasa daripada cepat tapi Allah murka. Sehingga setiap rizki yang nanti didapat oleh anak saya tidak berkah, menjadi daging yang tidak berkah, anak istrinya tidak berkah. Maka lebih baik sulit, lebih baik berat, lebih baik panjang, tapi Allah ridho. Karena setiap kesulitan yang kita tempuh itu, setiap tahapnya kita dapat pahala karena sabarnya. Jadi itu orang-orang yang dicintai Allah pun dia tandanya. Meskipun berat, dia akan lakukan, lalui, dia akan melangkah di sana. Dan yang terakhir untuk hari ini, ada 6 poin, tapi kita sampai poin kedua dulu ini ya. Poin yang kedua, keberkahan dalam waktu dan perang. Orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang berakhlak apa tadi Bu? Punya 2 akhlak, taubat dan mensucikan diri. 2 akhlak ini akan menghantarkan dia ke surga. Jadi tawabin wal mutatahhirin ini adalah orang yang ketika dia lakukan tobat dengan sungguh-sungguh, tobat dengan sungguh-sungguh itu berarti nyesel. Tidak akan mengulangi, berjanji, berazam. Yang kedua, mengisi keburukannya dengan kebaikan dan membenci keburukan yang pernah dilakukan. Tapi kalau misalnya begini Ustadz, saya tidak akan melakukan ini lagi ya Allah. Tapi boleh kepleset. Boleh kepleset kalau di awal sudah kita niatkan gitu ya, maka ini bukan taubat. Tapi kalau tidak pernah kita niatkan, ya Allah, bismillah, saya mencoba untuk teguh tegak di atas jalan ini, ya Allah, dan semoga tidak tergelincir lagi. Tapi kemudian dia tergelincir, Bu, maka dia bisa mengulangi taubatnya lagi. Akan diterima oleh Allah dengan sukacita, karena Allah itu, Bu, Allah itu tidak menunggu panjenengan suci. Karena nggak ada orang suci. Kalau namanya suci sih banyak. Allah tidak menunggu orang itu suci, tapi yang ditunggu oleh Allah adalah orang yang mau kembali. Karena setiap orang pasti bikin dosa, bikin kesalahan. Pasti, Muhammad Hatta bikin dosa, iya, bikin kesalahan pasti. Maka yang ditunggu oleh Allah adalah mau kembali enggak hambaku ini. Kembali itu namanya taubat atau inabah. Jadi yang ditunggu Allah itu bukan sucinya panjenengan, nggak akan pernah kita itu suci bersih, zero itu nggak pernah, nol. Kita pasti punya dosa, punya kesalahan. Maka yang ditunggu oleh Allah adalah hambaku mau kembali nggak padaku. Taubat. Nah ketika taubat seperti itu, maka poin keduanya jenengan akan dapat apa? Berkah atas waktu dan berkah atas peran panjenengan. Berkah atas waktu itu maksudnya apa? Waktu panjenengan jadi waktu yang barokah, waktu yang berkah. Sama 24 jamnya, Bu. Tetapi dia bisa melakukan hal-hal besar dalam hidupnya. Waktu ini ya cukup kanggo keluarga, cukup kanggo bekerja, cukup untuk dalam tanda petik ya hiburan dia yang dibolehkan oleh syariat. Cukup untuk beribadah, cukup untuk istirahat, itu berarti waktu yang. Tapi setiap ketemu kemudian bilang, aku istirahat gak pernah cukup. Aku waktu ini gak pernah cukup. Ini berarti waktunya tidak berkah. Waktu itu menjadi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala sama 24 jamnya
tapi sudah cukup untuk keluarga, cukup untuk bekerja, cukup untuk privasi kita, cukup untuk ibadah, cukup untuk istirahat kita. Ada nggak, Bun, orang yang tidurnya 8 jam tapi tidak seperti tidur? Dan orang yang tidurnya cuma 3 jam tapi dia merasa nyaman. Wonten apa boten? Ada. Maka salah satu yang menjadikan mereka bisa seperti itu bersebab waktunya apa, Bun? Berkah. Al barokatu fil wakti, ya. Berkah pada waktunya. Analogi sederhananya begini, Bun, ya. Contoh sederhananya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktu kagem panjenengan. Dengan cara apa? Memudahkan panjenengan mencapai hasil yang diharapkan, tidak dengan cara yang panjang atau lama. Ada orang, Bun, baca Al-Quran sekali dua kali sudah paham. Ada yang sampai diulangi bolak-balik. Ada orang yang ketika duduk di majelis ilmu begini, Bun, mendengarkan sama dengan yang lain, ya. Temponya 1 jam. Tapi ketika pulang itu ilmu yang dikulak itu banyak. Ada orang yang 1 jam duduk di sini, pulang itu tidak ada kulaannya, kecuali hanya catatan-catatan kecil yang ketika dia pulang, ini macamnya hubungannya apa tuh catatan. Karena tidak maka mahalnya berkah itu begitu. Ustadz Nawawi ngisi, jenengan gedu nyatet, ada yang nyatet, ada yang gambar wajah ustadznya. Baik. Analogi sederhananya begini, Bun. Panjenengan punya kendaraan, ya. Mobil panjenengan itu diberseni kacanya, diberseni mesinnya, macam-macam. Itu seperti hati yang suci, ya, bebas dari dosa. Kacanya jernih, pandangan batinnya itu jadi peka. Melihat anak panjenengan bohong itu langsung kerasa. Oh. Tapi ada orang yang dibohongi berkali-kali, ya boten pirsa. Tapi ada orang itu yang peka sekali hatinya. Sehingga kemudian ketika anaknya berbohong, dia tahu. Ibarat mesin itu dirawat. Ibarat dia melihat rambu-rambu itu dia paham dan ngerti. Rambu-rambunya begini berarti harus begini. Karena pekanya tadi itu. Dan kemudian pada ujungnya dia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepekaan itu mau belok kanan suatu saat pun ya, jenengan naik motor atau mobil atau apapun mau jalan belok kanan tiba-tiba kok gak enak hati nih. Terus saja lah lewat jalan sana. Dan ternyata benar kalau belok situ waktu itu ternyata depan jenengan ada kecelakaan sehingga macet total padahal panjenengan harus segera ini dan itu tidak kesampaian. Tapi oleh Allah tiba-tiba diluruskan jalannya, ya, tidak belok kanan tapi waktu itu lurus karena hati kita sudah diberitahu oleh Allah, ada sensornya. Ada sensornya. Ini orang-orang yang memiliki keberkahan di dalam waktu dan keberkahan dalam peran tadi itu. Jadi ibu, jadi istri, jadi anak buat orang tua panjenengan semua bisa dilakukan dengan baik. Karena ada orang yang merasa jadi istri sampean lo mas wis kau kesel apane dadi ibu arek-arek kau kesel. Tapi ada orang yang bisa berperan sebagai istri sekaligus sebagai ibu dan dua-duanya diperankan dengan cara luar biasa. Itu kita bicarakan besok di materi manajemen keluarga Masjid Nur Sholihin. Jadi bagaimana kemudian peran-peran itu bisa panjenengan lakukan dengan baik. Itu mungkin Bunda, keberkahan waktu dan keberkahan. Ada yang mau disampaikan? Ada 3 menit. Wonten nggih? Baik, para Bunda yang dirahmati Allah, itu mungkin yang bisa kita kaji di pagi hari yang penuh berkah ini. Sekali lagi, Bun, bondo ingkang dipun asta cermin. Monggo kita bercermin diri kita sendiri seperti apa yang sudah kita perankan, kita lakukan waktu yang kita gunakan. Berkah atau tidak menunjukkan cinta Allah terhadap panjenengan kula sami. Mugi panjenengan kula sami dados piantun dados hamba ingkang Allah nresnani panjenengan kula sami. Allah Subhanahu wa taala maringi keberkahan dumateng wekdal, dumateng peran, ya, menjadi apapun, dimanapun dan kapanpun, insya Allah.
Kita tutup dengan doa pun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma anzil alaina sakinah mawaddah wa rahmah wa barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada hilaf salah dalam penyampaian, dalam bahasa tubuh saya mungkin. Semoga ada kebaikan. Bila taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم